Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada ikhwanah yang masih ada di luar, bapak-bapak diharapkan bisa masuk ke masjid. Insyaallah sebentar lagi akan segera dimulai. Sekali lagi bagi ikhwah dan yang masih ada di luar diharapkan bisa masuk ke masjid. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ini kita bisa berkumpul bermajlis di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Satu pembahasan yang akan kita angkat adalah berkaitan tentang faedah dan manfaat dari ketakwaan. Hadirin yang kami muliakan, takwa adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan berislam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ayat ini takwa adalah wajib. Bahkan diperintahkan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Hal ini kaum muslimin disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
bahwasanya takwa itu, silakan Mas Pak. Jangan di pintu mungkin gajah. Nah, monggo Mas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan takwa adalah wasiatnya Allah. Yang Allah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kita. Dari kalangan ahlul kitab diperintahkan untuk bertakwa. Demikian pula kepada kita umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam diperintahkan juga untuk bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, yakni al-Yahud wan Nasara. Dan sebagaimana kami juga telah wasiatkan kepada kalian, wahai umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam hadis Irbad bin Sariyah, ketika beliau menasihati dengan nasihat yang sangat mengena, sampai-sampai kata beliau, "Zarafat minhal uyun, wajilat minhal qulub." Nasihat yang begitu mengena sampai hati kami bergetar, sampai mata kami pun berlinangan air mata. Maka kami katakan kepada Rasul, "Ka'annaha mau'idatun wadi'un." Seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berikanlah kepada kami wasiat wahai Rasul. Apa yang harus kami lakukan ketika engkau tidak ada di tengah-tengah kami? Ausina, berikan kepada kami wasiat. Qala, maka Rasul memberikan wasiat. Usikum bitaqwallah. Aku perintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mendengar dan mentaati walaupun yang menguasai kalian adalah budak dari negeri Habasyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Takwa definisinya adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada definisi yang lebih lengkap tentang takwa, adalah an ta'mal bi ta'atillah. Definisi ini disebutkan oleh seorang yang bernama Talq bin Habib. Qala, beliau mengatakan takwa itu adalah an ta'mal bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawab Allah. Takwa itu ada dua bagian. Bagian yang pertama, engkau melakukan hal-hal yang Allah perintahkan dengan bimbingan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangkanya mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini satu bagian. Bagian yang kedua adalah wa antatruka ma'siyatallah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan kemungkaran binurin min Allah, dengan sesuai bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu adzabahu, karena engkau takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam definisi ini kaum muslimin ada beberapa pembahasan yang penting. Yang pertama, kita dalam takwa adalah melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ini bagian yang pertama. Bagian kedua, ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, itu harus sesuai dengan bimbingan dan tata cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Binuri minallah. Dan yang ketiga, pembahasannya adalah ketika kita mengamalkan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dorongannya adalah karena mengharapkan pahala dan ridha Allah, bukan mengharapkan duniawiyah atau pujian sanjungan manusia. Demikian pula ketika kita meninggalkan dosa dan maksiat, kita tinggalkan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu bukan karena takut kepada manusia, nanti mbok ditangkap masuk penjara, bukan. Tetapi kita takut dari kemaksiatan dan dosa karena takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun kita berada akan bisa bertakwa. Ketika kita sendirian, ya tetap beribadah karena mengharap ridha Allah. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Saya beribadah karena mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Tidak butuh dengan pujian, sanjungan, koreksi orang atau penilaian manusia. Demikian pula ketika meninggalkan maksiat dan dosa, ini sesuatu yang haram. Saya akan tinggalkan dan tidak akan saya makan. Kalau itu bentuknya makanan atau minuman, narkoba atau sejenisnya. Saya tinggalkan ini karena Allah Azza wa Jalla. Maka dimanapun berada akan selalu meninggalkan dosa. Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla itu sebab utamanya. Bukan karena takut kepada manusia. Bukan karena takut kepada orang. Beda kalau orang melakukan meninggalkan maksiat karena manusia. Awas, ada polisi, nanti ditangkap loh. Bubar dulu, bubar dia. Selesai dari maksiat, meninggalkan maksiat karena ada polisi. Begitu polisinya tidak ada, lakukan lagi karena dia meninggalkan maksiat, bukan karena takut terhadap siksa Allah. Bisa dipahami hadirin? Sehingga takwa itu akan melengket dalam jiwa seorang mukmin dimanapun dia berada. Sebagaimana perintah Nabi kita alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Di pasar, di rumah, di masjid, di perjalanan, terus takwa itu tidak akan mungkin dia lepas. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini, satu wilayah yang diperbolehkan untuk kita tidak bertakwa. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan aturan-aturan yang harus kita taati dimanapun kita berada. Hadirin, ketika seorang bertakwa,
Menjalankan perintah Allah contohnya adalah sholat 5 waktu bagi laki-laki dengan berjamaah. Menjalankan qabliyah dan ba'diyah, berpuasa yang wajib dan yang sunnah, berzikir, bertasbih, bertahmid, mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan dia selalu meninggalkan maksiat, dia menjauhi maksiat, dia meninggalkan maksiat, dia menjauhi maksiat. Itu semuanya tidak sia-sia. Itu semuanya ada manfaat. Manfaat baik ketika masih di dunia, ataupun manfaat ketika kelak kita di alam akhirat. Berikutnya kaum muslimin, ada beberapa manfaat, faedah-faedah yang bisa kita raih ketika kita bertakwa di dunia. Dan kemudian nanti akan kita susulkan beberapa faedah-faedah penting, manfaat dan hikmah yang akan kita raih dari takwa kita di akhirat kelak. Jadi hadirin melakukan seperti kegiatan kita talabul ilmi, mencari ilmu, karena tidak mungkin takwa itu terwujud kalau kita tidak tahu ilmunya. Apa saja yang menjadi perintah dan bagaimana cara mengamalkannya? Apa saja yang dilarang dan bagaimana cara meninggalkannya? Ini semua butuh ilmu. Nah, kita belajar, duduk 1 jam, taklim lagi, membekali diri dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian kita berjuang mengamalkannya, lelah, capek. Itu semua tidak sia-sia. Itu semuanya banyak kemanfaatan. Yang pertama, kita masuk pada kemanfaatan faedah yang diraih oleh seorang hamba di dunianya semasa dia masih hidup di dunia. Yang pertama ya kaum muslimin, takwa akan menyebabkan kemudahan-kemudahan dalam mengurusi kehidupan duniawiyah. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu, Allah akan jadikan urusan-urusan kehidupannya menjadi mudah dan gampang. Urusan dunia contohnya, urusan penghasilan, urusan ma'isyah, kehidupan, urusan kesehatan, urusan berbagai macam urusan pendidikan anak, urusan kita dengan keluarga kita, kadang adalah problem suami istri, atau kadang adalah problem orang tua dengan anak, kadang adalah problem dengan mertua atau orang tua sendiri, kadang ada masalah dengan tetangga, macam-macam masalah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, hari-hari kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepadanya, mentaatinya, urusan-urusan yang sulit itu, urusan-urusan yang berat itu akan menjadi mudah bagi kita. Kenapa? Allah yang menjadikan itu mudah. Yang tadinya berseteru, bertegang, ternyata hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya membenci, yang tadinya bermusuhan, la kalam wa la salam, bahasa Arabnya, tidak bicara, tidak mengucapkan salam, itu bisa luluh karena hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Selama kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, ikhlas karena Allah,
urusan kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kita berdoa di tengah malam, ya Allah, tolonglah hamba-Mu dalam menyelesaikan masalah ini. Ya Allah, ada masalah dalam keluarga, ya Allah, mudahkanlah urusan ini. Yang tadinya terasa berat di benak kita begini begitu, ternyata mudah. Dalam menyelesaikannya gampang. Masya Allah. Hadirin yang berikutnya, dengan bertakwa seorang akan dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan, la'natullah alaih. Hal ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasy syaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beribadah kepadanya sesuai dengan disyariatkan, mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran yang Allah larang, itu akan melindungi dia ketika syaitan berupaya untuk menggodanya. Hadirin makan, kita sampaikan dulu, syaitan dari bangsa jin menggoda Bani Adam dengan dua cara. Yang pertama bentuknya hasutan, godaan, rayuan untuk kita terhasut dan terhanyut pada bisikannya. Yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan was-was, bisikan dan rayuan dalam hati. Yang kedua, syaitan menggoda dalam wujud bentuk masaya musuh, merasuki pada badan manusia. Atau syaitan ini menampakkan wujud yang menakutkan, sehingga hari-hari kehidupannya itu dengan rasa takut adanya godaan dan rintangan syaitan itu. Nah, bagaimana kiatnya agar kita bisa selamat dari godaan syaitan itu? Selamat dari godaan syaitan yang berbentuk bisikan-bisikan, hasutan, lakukan ini enak, ini nikmat, kamu belum pernah coba rasakan, cicipi dulu, ini terus hasutan. Kita bisa mengingkari itu dan membentengi dengan takwa. Saya orang yang bertakwa, saya memegangi prinsip takwa, mentaati yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Bisikan itu bisa ditepis. Ini haram, saya tidak mau. Ini dosa, ini mungkar, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, ditinggalkan. Saya orang yang bertakwa. Selamat dia dari tipu daya syaitan. Atau ketika syaitan datang dalam wujud mengerikan, takhwif, menakut-nakuti manusia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar supaya manusia jatuh pada kesyirikan. Kalau bahasa kitanya hantu, ada kuntilanak, ada apa? Genderuwo, apa lagi? Nah, pocong, apa? Ya, macam-macam. Orang dibikin takut. Ada satu pohon besar, muncul sesuatu yang menakutkan. Besok ada rumah, itu pohon yang angker, itu pohon yang
pingit bahasa Jawanya. Itu pohon yang mistik. Itu pohon yang berarti bagaimana? Kita harus apa? Menyembelih hewan di situ supaya tidak membuat takut. Kita membuat sesuatu apa? Ini dan itu ritual. Itu tujuan syaitan menakut. Yukhawifuna awliya'ahu. Syaitan itu paling suka menakut-nakuti para penyembahnya. Dalam rangka agar mereka tetap menyembahnya. Dengan ditakut-takuti. Nanti kalau tidak dilakukan ini, awas loh, ada korban. Nah, kalau tidak dikerjakan ritual ini, nanti akan ada malapetaka. Dan yang lainnya. Itu takhwif. Nah, orang yang bertakwa dengan betul-betul takwa akan mampu menepis itu semua. Saya orang yang bertakwa. Saya memegangi prinsip takwa. Mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan meninggalkan larangannya. Dan keyakinan ini, keyakinan yang dilarang. Saya tinggalkan. Saya tidak percaya. Karena semua terjadi sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kokoh tauhidnya dan kuat imannya. Ini manfaat takwa. Menyelamatkan kita dari godaan syaitan dengan dari dua sisi bentuknya. Yang pertama bentuk yuwaswisu fi sudurin nas, bentuk rayuan dan hasutan, dan yang kedua adalah bentuk kesurupan atau ditampakkan padanya sesuatu yang menakutkan. Yang berikutnya kaum muslimin, yang nomor 3, takwa sebagai sebab Allah akan memberikan barokah bagi manusia. Barokah dari langit dan barokah dari bumi. Ini takwa. Disebutkan hal ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Allah berfirman, kalau seandainya penghuni bumi, penghuni satu lingkungan, kalau yang paling kecil rumah tangga, tersusun dari bapak, ibu, dan anak-anak. Kemudian RT, RW, kelurahan, desa, dan seterusnya. Kalau seandainya ada penghuni satu negeri, penghuni satu wilayah, mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, terus istiqamah di atas itu, berlanjut dia terus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bagi masyarakat tersebut barakah. La fatahna 'alaihim barakatun min barakatin minas sama'i wal ard. Kami sungguh akan bukakan pintu-pintu barakah dari langit dan bumi. Apa itu barakah? Barakah itu bahasa yang menjadi bahasa Indonesia berkah. Bahasa Jawanya berkah. Ngerti berkat Pak? Nah, berk langsung diangkat. Hadirin makan, barakah itu artinya khairun katsir, kebaikan yang banyak. Barakah dari langit artinya Allah akan turunkan barakah dari langit berupa hujan, yang dengan sebab hujan itu akan didapati kebaikan yang banyak. Barakah dari bumi, Allah akan tumbuhkan tanaman-tanaman yang dengan itu akan dihasilkan panen. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau memang satu negeri itu bertakwa,
Allah akan bukakan kebaikan bagi mereka dari langit dan bumi. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah. Zat yang menciptakan alam semesta, memberikan kebaikan bagi kita, sangat mudah. Allah Maha Kaya, kaum muslimin. Tidak berkurang hartanya Allah, tidak berkurang kekayaannya Allah, walaupun diberikan kepada semua manusia. Hadirin, kita akan sampaikan sebuah hadis yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasat mimma 'indi syai' illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hamba, seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, manusianya dan juga bangsa jinnya, semua dari Adam sampai orang yang terakhir nanti di yaumul qiyamah. Jinnya juga seperti itu, jin yang pertama sampai yang terakhir. Ala sa'idin wahidin, semuanya berada di satu tanah lapang. Tasaluni, semuanya minta kepadaku. Setiap orang minta, ya Allah aku minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini. Semuanya, manusianya dan jinnya, yang bertriliun-triliun manusia. Bahkan tidak diketahui jumlahnya berapa dari zaman Adam sampai yaumul qiyamah. Semuanya minta, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku memohon ini, ya Allah aku meminta ini. Semuanya Allah katakan, la'ataitu kullin insani mas'alatah, sungguh aku akan berikan kepada mereka semua yang mereka pinta, semua yang mereka inginkan, dikasih semuanya. Apakah berkurang kekayaannya Allah? Tidak sama sekali. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhil bahra. Penggambarannya adalah seperti cincin, jarum. Seperti jarum yang kecil yang dibawa ke tengah lautan. Kemudian jarum itu dimasukkan ke lautan dan diangkat. Kemudian meneteslah satu tetes dari ujung jarum itu. Itu yang dibagikan oleh Allah kepada semua manusia dan semua bangsa jin. Dan yang Allah miliki adalah air laut yang begitu luas. Apakah air laut yang begitu luas berkurang dengan satu tetes? Tidak sama sekali. Ini kalimat hiperbola, mubalaghah dalam bahasa. Kekayaan Allah sangat besar, tidak berkurang sama sekali. Nah, ketika manusia bertakwa kepada Allah, mudah bagi Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Mudah bagi Allah memberikan barakah dari bumi. Baik yang berupa tanaman, gas alam, ataupun yang lainnya, bahan tambang, ataupun hasil laut. Laut itu di bumi apa di langit? Laut itu di bumi, Pak. Hadirin yang dimuliakan, orang yang mencari ikan di laut itu rezekinya Masya Allah, Pak. Dia tidak pernah ngasih makan ikan. Ikannya sudah besar-besar. Tinggal ngambil tok mancing. Kapan dia ngasih makannya? Tidak pernah. Tahu-tahu ada ikan besar, dia ambil, pancing atau di jala atau di jaring, ukat atau yang lainnya, bawa ke pasar, dapat duit. Mudah sekali. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya kaum muslimin, yang keempat, takwa
akan memberikan faidah, diberikannya kemampuan bagi seorang hamba untuk membedakan antara benar dan salah, untuk membedakan antara hak dan batil dengan bertakwa. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, in tattaqullaha, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Kemampuan untuk bisa membedakan antara hak dan batil. Ini dengan ketentuan apabila betul-betul bertakwa. Hadirin yang coba perhatikan ke sini agar bisa memahami dengan baik. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan amalan yang Allah perintahkan, sehingga dia orang yang memiliki ilmu, tahu betul perintah-perintah Allah dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara manhajiyah, dalam perkara muamalah. Dia punya ilmu. Demikian pula meninggalkan maksiat dan dosa. Dia punya ilmu, pengetahuan hal apa saja yang Allah haramkan, kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya, kekafiran, kemunafikan, dan yang lainnya, dosa-dosa. Itu semuanya dia berarti memiliki ilmu tentang. Dan dia jalankan dalam kehidupan murni karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tendensi apapun. Tidak ada keinginan untuk disanjung, dipuji. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan kepemimpinan. Bahasa Arabnya hubbur riyasah. Dia beribadah karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan sebagai orang nomor 1 atau number 1. Tahu number 1, Pak? Nomor 1. Atau ingin menjadi seorang yang senior. Bukan, dia beriman, bertakwa murni karena Allah. Sehingga ketika datang sebuah problem, dia akan mampu memalah dan memilih. Ini yang benar, ini yang sesat. Tidak ada tendensi apapun. Tidak ada keinginan ini walaupun salah tapi menguntungkan. Saya benarkan sajalah. Yang penting kan untung. Ini berarti beribadah karena cari untung. Kadang-kala karena faktor duit. Di mana ada duit, dia gabung di situ. Urusan duniawi, urusan perut. Sehingga dia berpindah sana, berpindah sini. Karena malah yang memberikan keuntungan, dia akan ikuti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak akan bisa membedakan mana benar dan salah. Karena ada tendensius duniawiyah. Kalau orang itu bertakwa murni karena Allah, Allah akan berikan ilmu bimbingan. Kamu lakukan ini yang benar. Ini yang salah. Yang salah tinggalkan, yang benar kami ikuti. Beda dengan orang yang memiliki kepentingan, na'udzubillah min dzalik. Kepentingan itu membutakan matanya. Sehingga dia tidak akan bisa meninggalkan yang mungkar. Walaupun dia tahu itu mungkar. Karena ada kepentingan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Misal seperti seorang yang Allah berikan taufik padanya. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Allah berikan taufik kepada si fulan, si A ini. Sebagai orang yang mengawali dakwah.
Bahasa sekarangnya senior begitu. Dia semangat dalam dakwah, mengurusi dakwah, mengajak orang ikut dakwah. Dia, Masya Allah, barakallahu fihi, semoga Allah memberikan barakah padanya. Ikhlas karena Allah, tendensi duniawi tidak ada di awal mulanya. Kemudian datang seorang pemuda yang dia belajar di pondok-pondok, dia memiliki ilmu, mampu membaca kitab dengan baik. Dia telah selesai sekian buku, sekian kitab di pondoknya, khatam Al-Quran dan yang lainnya. Datang dia pulang ke kampungnya, orang yang baik, membawa kebaikan. Tetapi sang senior ini kemudian dia salah tingkah. Ini bisa jadi sainganku. Sudah ada mulai saingan. Ini nanti akan menjadikan orang meninggalkanku, dan orang akan melihat pada dia dan belajar kepadanya. Sementara saya orang yang pertama kali dalam dakwah ini, saya ditinggalkan. Oh, ketakutan luar biasa, ini berarti musibah ini. Saya harus singkirkan orang ini. Tendensi duniawiyah menyeliputi hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang baik, yang bawa ilmu, kitabnya alhamdulillah, dia mampu menyampaikan. Kalau dirangkul, ayo kita dakwah bersama. Antumnya punya ilmu, Masya Allah, saya sudah tua, saya akan mendukung dakwahmu. Luar biasa. Semua mencari doa Allah. Ta'awun pada dakwah, ta'awun dalam kebaikan, kerjasama mencari doa Allah Azza wa Jalla. Semua bergerak pada kemampuannya masing-masing. Indah. Tapi ini tidak. Dia anggap pesaing, bukan partner, tapi rival dalam dakwah. Ini harus disingkirkan. Mulai bikin kasak kusuk, kusuk kasak. Akhirnya fulan difitnah dan dipermalukan, agar supaya orang itu tidak dijadikan sebagai tokoh dalam dakwah. Kalau bisa disingkirkan. Hadirin, ini musibah besar karena tidak ikhlasnya dalam dakwah, mengakibatkan rusak segalanya. Yang dia bangun dihancurkan sendiri. Na'udzubillah. Seharusnya dia meraih pahala besar, dia balik sekarang meraih kemungkaran dan kemungkaran. Hadirin yang akan yang berikutnya, nomor keberapa? 5 apa 6? 5 ya. Ini tidak bisa kita sampaikan semuanya, mengingat waktu. Karena manfaat takwa begitu banyak. Kita masuk pada yang kelima. Manfaat takwa bagi kehidupan di dunia kita adalah Allah akan longgarkan rizki bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki, dipermudah rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan keempat dan kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan
menjadikan untuknya jalan keluar, solusi dalam menghadapi problematika kehidupan duniawiyahnya. Hidup ini banyak sekali problem-problem, yang problem itu semuanya akan mudah jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sehingga namanya dunia usaha, wahai kaum muslimin. Kita bicara dunia usaha. Bisnis, peternak, bertani. Itu adalah sebab-sebab. Faktor-faktor. Dan itu diperintahkan kita untuk melakukannya. Semaksimal mungkin kemampuan yang kita miliki. Tetapi yang menentukan berhasil dan tidaknya, yang menentukan berapa tingkat keberhasilan, berapa yang akan kita dapat dari usaha kita, itu bukan kita, bukan toko kita, bukan sawah kita, ladang kita, bukan. Tetapi yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Razzaq, Sang Pemberi rizki. Sehingga kalau kita mengandalkan kemampuan fisik kita, belanja, jual, belanja terus, itu semua kaum muslimin, yang satu tidak ada nilai ibadah, dan kedua engkau bukan penentu akan berhasil. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar Allah memberikan penghasilan yang baik bagi kita, yang halalan, yang thayyiban, sembari melakukan sebab-sebab dimudahkannya rezeki? Kita harus bertakwa, karena yang memberikan rezeki Allah Azza wa Jalla. Bertakwa, Allah akan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masya. Hadirin makan, ada yang bertanya, loh itu orang kafir rezekinya lancar. Lancar ada tidak Pak? Ada. Orang Cina punya perusahaan ini, perusahaan itu, ya, dealer mobil, pom bensin, supermarket, itu tanpa bertakwa rezekinya lancar. Kita yang bertakwa malah seret. Jadi anak buah. Hadirin makan, perhatikan ke sini. Waktu kita tinggal sedikit. Kita selesai jam berapa? 12. Apa 12 kurang seperempat? Ngalir saja nggih. Bagi yang ngantuk, monggo ngantuk silakan, nggak apa-apa. Nah, kita siang ini talimnya. Hadirin makan, permasalahan harta Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada semua pihak. Disebutkan Imam Zahabi dalam sebuah riwayat, walaupun sanadnya lemah, tetapi ini disiapkan oleh para ulama sebagai keterangan. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberikan dunia, harta itu kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Manusia, yang muslim dapat harta, yang kafir dapat harta. Bedanya, kalau orang yang muslim yang dapat harta, harta ini bermanfaat bagi agamanya, bagi keistiqomahan ibadahnya, menafkahi keluarga, membiayai anaknya di pondok, kemudian dia melakukan ibadah umrah, haji, berbuat kebaikan-kebaikan, harta yang barokah, yang dengan itu dia meraih surga. Adapun orang yang kafir,
hartanya melimpah, tetapi harta yang mal'un, terlaknat. Apa maknanya? Mal'un adalah artinya terjauhkan dari ridha Allah dan rahmatullah. Orang yang kafir mendapatkan rezeki digunakan untuk maksiat, berzina, narkoba, permainan ini, kasino tahu? Kasino remido dan sebagainya itu, perjudian, melakukan berbagai macam kemungkaran tok, sehingga hartanya menceburkan dia ke dalam neraka. Hartanya semakin kaya, semakin nerakanya dalam, semakin mungkar perbuatannya. Berarti milih mana, Pak? Milih jadi orang yang kaya, raya, tapi kafir di neraka, atau jadi orang yang kaya, dia muslim, bertaat kepada Allah, beriman kepada Allah sehingga hartanya dijalankan di jalan Allah, atau dia sebagai orang yang muslim, beriman, bertakwa walaupun rezekinya menengah atau mungkin kurang. Milih mana? Tentunya milih menjadi orang yang mendapatkan hidayah, muslim, takwa, amal saleh walaupun hartanya kurang. Kenapa? Karena ini berujung pada kebahagiaan dunia dan akhirah. Di dunia mendapatkan ridha Allah, di akhirat mendapatkan surga. Ada benar yang kafir, yang kaya raya, pabrik ini, pabrik itu, tapi kafir. Kafir mati di atas kekafiran, membawa harta banyak. Oh, siksanya bertambah-tambah, Pak. Tentunya kita bersyukur dijadikan sebagai orang yang muslim, yang mukmin. Urusan duniawi selama kita beriman, bertakwa, akan tetap diberi rizki. Kenapa? Karena rizki itu akan berhenti ketika kita mati. Atau dengan bahasa Nabi, tidak orang itu mati kecuali karena rizkinya telah habis. Jatah hidup waktunya sudah ditentukan. Jatah makan minum juga sudah ditentukan. Kalau sudah berhenti jatahnya, ya mati, Pak. Tidak akan bertambah karena sudah ditentukan ajalnya. Tahu jatah, Pak? Apa itu jatah? Bagian yang Allah siapkan untuk diberikan padanya. Hadirin yang dimuliakan, kita masuk kepada manfaat takwa untuk akhirat kita. Sebenarnya ada, Masya Allah, ini banyak, 24 poin manfaat takwa di dunia. Kita hanya bisa menyebutkan 5. Ini sudah alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Kita akan masuk pada penyebutan faedah takwa di akhirat kelak. Kita lelah, capek. Ibadah itu capek tidak, Pak? Capek, Pak. Sholat 5 waktu bagi laki-laki berjamaah tepat waktu. Kalau sudah azan datang ke masjid. Pekerjaan tinggalkan, dagang tinggalkan, menghadap kepada Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Datang Ramadan, harus puasa. Puasa capek tidak, Pak? Hah? Tidak. Masya Allah. Bapak sahur jam 4 mamanya, atau setengah 5. Setelah itu kerja di kebun, pengen minum, puasa, lapar, mau makan, nggak boleh. Tunggu sampai lihat jam, baru jam 1, aduh masih lama. Lihat jam lagi, baru jam 2, jam 3, sampai maghrib nunggu, kayaknya lama banget. Lelah, letih, lapar, haus. Tapi itu takwa. Hasil akhiratnya sangat gemilang. Jangan dianggap itu sia-sia.
Itu semuanya adalah kebaikan bagi diri kita. Yang pertama, ini disiapkan 3. Minumannya banyak. Yang pertama, manfaat takwa di akhirat adalah memberikan kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di dunia orang yang bertakwa itu sudah dimuliakan, Pak. Orang yang rajin ke masjid, berpakaian yang syar'i, dia sopan santun, dia apalagi punya harta dermawan, sedekah, itu udah mulia. Sudah dimuliakan. Orang segan kepadanya dan menghormati. Tetapi kadangkala ada orang yang bertakwa, beribadah di kalangan masyarakat tidak dianggap. Orang ini orang yang dianggap biasalah. Kelak nanti di akhirat orang ini akan tampil sebagai orang yang Allah muliakan. Manusia terbelalak. Ternyata orang ini yang ketika di dunia diremehkan, ternyata dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu bukan mencari pamor, bukan mencari kedudukan atau pujian. Ibadah dilakukan karena Allah. Dia sholat malam karena Allah. Dia sholat duha karena Allah. Tidak perlu dia pamer. Dia baca Quran, dia hafal Quran sekian-sekian. Gak ada orang tahu. Ketika mati, muncul dia sebagai hamba yang mulia. Di antara bentuk kemuliaan adalah diberi hak untuk memberikan syafaat. Luar biasa hamba ini. Ternyata yang memuliakan dia selama ini bukan harta benda. Dia memang orang yang mungkin ekonominya lemah. Bukan pula jabatan. Dia bukan orang yang memiliki jabatan. Bukan pula mungkin ijazah. Mungkin dia bukan orang yang memiliki ijazah akademik sekian-sekian. Dia orang biasa. Tetapi bertakwa kepada Allah. Allah tinggikan kemuliaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Raihlah kemuliaan dengan takwa. Ada orang yang akademiknya sampai dia S3 umpamanya. Atau bahkan kalau lebih mungkin sampai S4, S5. Ada tidak S5 apa? Kalau tidak ada ya S tremos. Mau berapa S banyak dikasih nanti. Dia menjadi pejabat mulia, tapi setelah itu memakai baju oranye, tangkap KPK. Baju oranye tahu baju oranye? Tangkap KPK, digelandang ke pengadilan, rendah dan hina, dijebloskan ke penjara, maling uang rakyat. Koruptor. Adapun orang yang biasa ini bertakwa, dia selalu mulia. Masya Allah. Dia takut mencuri, dia takut berbohong, dia takut melakukan hal-hal yang mungkar. Dia selalu baik, mulia di dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat. Yang kedua, takwa memberikan kemenangan dan kebahagiaan kelak di akhir. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, wa yakhshallaha, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan dia bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, maka merekalah orang-orang yang sukses, yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ini sepertinya sudah azan apa enggak? Itu suara belum azan. No. Apa sudah? Nggih. Sebentar lagi ya. 5 menit. Supaya jangan nabrak azan, nanti dikasih tahu nggih. Kalau sudah. Kita ngebut minimalnya 3 poin, 5 poin. Yang ketiga, bertakwa akan menyebabkan selamatnya seorang dari siksaan. Siksaan di dunia, siksaan di alam kubur, dan siksaan kelak di akhirat. Dengan bertakwa. Disebutkan hal ini dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, najladina taqaw, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadaru zalimina fiha jithiya, dan kami akan lemparkan orang-orang yang zalimin ke dalam neraka dalam keadaan binasa. Siapa yang Allah selamatkan dari siksa? Orang yang bertakwa. Allah sebutkan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan selamatkan dari semua siksa orang yang bertakwa. Adapun orang yang maksiat, pendosa, zalim, kami lemparkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan binasa. Yang keempat, innaha sababun liqabulil a'mal. Bertakwa menjadi sebab diterimanya amalan. Bertakwa menjadi sebab diterimanya amalan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Tak lain yang akan diterima oleh Allah adalah dari orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia menjalankan ibadah sesuai dengan yang Allah kehendaki dan niatnya ikhlas karena Allah. Karena itu amalannya diterima. Sebagaimana kita tahu syarat diterimanya amalan 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Yang kelima, takwa akan menyebabkan seorang mendapatkan surga. Sebutkan dalam surat Maryam, Allah berfirman, tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami akan berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Sehingga satu kali kita bertakwa, beriman, beribadah hari-hari ini, sholat 5 waktu, kemudian yang lainnya dikerjakan, itu manfaatnya bukannya 1, manfaatnya sekian puluh manfaat. Yang disebutkan oleh para ulama di sini ada 24. Ada pun manfaat yang berkaitan dengan alam akhirat kita disampaikan di sini sampai angka ke-25. Namun kita baru bisa 5.
Masih 20 lagi Pak. Tapi karena waktunya yang tidak memungkinkan, kita tidak bisa melanjutkan. Khawatir nabrak azan dan butuh kesempatan untuk wudu, persiapan sholat zuhur. Sholat zuhur jam berapa Pak? 12? Apa 12 lebih? Kalau di kami jam 12 kurang 5. Ini jam berapa? Jam 12 ya Pak ya? 12.15. Iya. Saya pikir jam 12. Gimana kalau kita tambah lagi? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Silakan yang mau ngantuk-ngantuk. Mau selonjor juga gak apa-apa. Ini sudah tambahan ekstrakurikuler nih Pak. Tambahan waktu. Kita tambah kalau begitu. 5 lagi. Kalau kita dapat 5, alhamdulillah. Yang berikutnya ya kaum muslimin. Orang yang bertakwa yakunu fawqa alladhina kafaru yaumil qiyamah, akan ditempatkan dalam kehidupan yang baik di dunia dan mendapatkan kebaikan pula di akhirat. Disebutkan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyinal ladzina kafarul hayatud dunya." Diberikan hiasan yang indah bagi orang-orang kafir hidup di dunia. Wa yasharuna minal ladzina amanu, dan mereka merendahkan dan menghinakan orang-orang yang beriman ketika di dunia. Walladzina taqaw fawqahum yaumil qiyamah. Adapun orang yang bertakwa kelak di akhirat akan mendapatkan kemuliaan, keberadaan yang di atas mereka, kedudukan yang mulia, dan mereka mendapatkan wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa adanya hisab. Hadirin akan rahimani orang jami'an, orang kafir ketika mereka diberi harta dan diberi kedudukan, memandang kepada kaum muslimin yang lemah dengan pandangan penghinaan. Dan itu disebutkan dalam ayat ini. Mereka seperti itu, nggak akan ridho dengan orang yang muslim. Tetapi kelak di akhirat akan terbalik. Akan nampak orang yang beriman dan bertakwa ditempatkan di tempat yang mulia, yang tinggi. Dan orang yang kafir, yang ketika di dunia mereka menghina dan mencela orang yang muslim, ditempatkan tempat yang rendah, di dalam jurang neraka jahanam. Kadangkala kita dapat itu. Kemuliaan akan tetap bagi orang yang muslim, walaupun mungkin mereka menganggap sepele. Hadirin yang saya muliakan, ini berkaitan dengan kesabaran orang yang beriman, tidak menghalalkan segala cara dalam mencari dunia. Kalau orang yang kafir, segala cara dibolehkan. Tidak ada halal haram bagi mereka. Untuk mendapatkan kedudukan dengan cara segala cara digunakan. Yang penting jadi mendapatkan kursi. Kan mereka rebutan kursi. Padahal kursi banyak di toko kursi Pak. Mebel banyak. Tinggal beli, dapat. Tapi mereka berebut. Kursi satu direbut 5 orang. Semuanya kepengen jadi. Ya tinggal beli kursi 5 lah. Masing-masing dapat 1. Orang muslim mukmin bertakwa tidak mau.
takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hidupnya lurus-lurus saja. Kelak di akhirat akan tampak Allah tempatkan di Firdaus, surga yang paling tinggi. Dan mereka berada pada tempat yang paling rendah, penuh dengan siksaan. Yang berikutnya, itu sudah azan, Pak. Iya ya. Hah? Oh, habis sana azan, sini azan. Ya. Sebenarnya masalah azan itu tepat waktunya. Bukan urusan sana dulu sini terlambat. Kapan sudah pas waktunya ya azan. Karena kita diatur disiplin, terutama dalam perkara sholat, tepat waktu. Ya karena memang sudah azan, ya kita tutup saja. Ya begitu ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.